Gak apa-apa kalau ngomong Ronaldo jangan dimainin dulu gak apa-apa. Gak apa-apa. Takut banget Mas Soifi. Ronaldo jangan dimainkan di menit pertama gitu gak apa-apa. Untuk knockout harusnya ya. Harusnya. Oh, gitu ya. Oh, malah kamu ya? setuju gitu ya? Iya. Ronaldo jangan main Kenapa? dulu ya. Ya kalau mau menang, gitu aja. Oh, kalau mau menang malah Iya. Ronaldo jangan dimainin dulu di menit pertama. Tapi ngejar rekor gol juga sih. Nah, Setuju, itu. sulit juga. Ya, Enggak, ini bukan konsisten juga ya, bukan sewor buat fansnya Ronaldo ya, bukan nih rambut udah mirip nih kayak Ronaldo belah pinggir Oh, enggak. pantesan ada yang beda sama Mas Iya, Freddy ada. hari ini ya. Udah mirip nih. Itulah Inggris mentalnya mental juara jadi. Enggak, Mas. Enggak, maksudnya punya mental juara bukan berarti juara Piala Dunia ya. Iya, gitu ya. Belum Mentalnya tentu. juga bukan mental juara menurutku. Inggris babak satu tuh kelihatan frustasi menurutku malah. Empasi sukses bikin Inggris frustasi dan Ismail Assar fix bakal naik harga nih. Terus Ronaldo bakal mandu lagi nggak ya? Nah, semua bakal kita bahas pastinya cuma di Salah Umpan. Yes, you're my wonder It's coming home. Masih It's yang- coming home gitu ya. Meskipun bikin bete di menit-menit awal, tapi nggak apa-apa. Kita bakal bahas pertandingannya yang dari kemarin sampai yang akan berjalan nanti di Salah Umpan Betul. barengan saya Tara Timotea. Saya Marcelino Saldo. Lanjut di sisi sebelah sana ada. Halo, ada Redi Yudanto di sini. Dan Bukayo Saifi. oh, Soifi yang katanya pakai kacamata hitam soalnya melihat masa depan Inggris tuh terang banget. Gitu. Wih, Silau. Tapi emang bener kenapa pakai kacamata hitam? Itu emang ya. Dekat bintang, Mas. Oh, jangan Deket bintang. deket bintang. Silau. Aduh, deket banget bintangnya. Satu doang sih tapi. Abis ini nambah nggak bintangnya? Harusnya Nggak ya, ya. harusnya ya. Jangan singanya aja. Singanya Jangan singa aja. tetap bintangnya nambah nggak tahu ya, kita lihat aja langsung kita review pertandingan yang bikin Bikin apa? apa ya, deg-degan. lihat nggak sih ekspresi supporternya Inggris kayak males gitu. Bukan malas, tapi Inggris tuh memang dari Emang edisi begitu ya? Piala Dunia beberapa tahun kebelakang memang sudah terbiasa dengan deg-degan kayak gitu. Benar Iya, sekali. Tapi iya, aslinya kan selalu menyenangkan. Gitu Iya. ya. Ya, benar. Tuh. Kemarin di Arkongu sempat membuat saya pengen ke dokter ya kayak ini apa-apaan ini ya. Empasi bener-bener menghalangin semua gol-gol dari Rashford, dari Bellingham. betul. Wih, keren Empasi. Gila Asli, sih, serius. di babak pertama itu Hmm. bener-bener ternyata DR Kongo menunjukkan bahwa dia bukan tim yang bisa dianggap remeh ya. Yes. Karena sekelas Inggris pun bisa dibuat frustrasi Mm-mm. dan kayaknya memang Empasi ini nggak tahu dia main di klub apa tapi ternyata Iya. gacor juga ya. Gacor banget. Walaupun akhirnya ya kalah tetap sama kebobolan. pengalamannya Harry Kane. Ya mohon maaf nih ya, Sir Harry Kane. Tapi Ha-ha. gimana babak pertama Soivi merasa Inggris bukan Inggris yang biasanya atau ya Inggris kayak gini biasanya telat panas biasanya. Inggris kayak begitu emang. Ya kayak kaget aja deh dengan kecepatan semua pemain-pemain Kongo loh, cepet-cepet aja. Ya, Iya. dari speed aja Inggris sudah kalah Iya, dari kayak menurutku. fisik Mm-mm. pemainnya udah kalah deh. Tapi betul. ini adalah hydration break yang menurutku game changing buat Inggris ya. Dari hydration break babak pertama juga pun Inggris tuh langsung kelihatan beda. Setiap hydration break. Babak kedua Inggris tetap letoy tapi setelah hydration break kedua baru muncul. Itu menurutku ya kelihatan banget Iya. semangatnya mungkin ya. Tapi kalau secara speed aku setuju sama Mas Soivi, lambat banget Inggris itu kemarin kelihatannya. Iya kemarin juga lini depannya DR Kongo itu kan mengacak-acak lebih banyak sisi kanan atau sisi kirinya ya yang dirusak sama DR Kanan Kongo sih ya. kayaknya. Kemarin Kanan. tuh Spence sisi ya? kiri berarti sisi kiri dari Kongo kemarin Aha. keteteran Sikiri. menghadapi Saka, lalu nomor 20 siapa ya? Madueke. Madueke itu memang keteteran. Oh kalau dari Kongonya sisi kirinya ya. Mm-mm. Tapi kayaknya dari sisi kanannya Inggris juga menghadapi Cipenga agak sulit juga ya kemarin ya. Ya, Inggris itu kan tipikalnya tim taktikal ya. Jadi kalau menghadapi penyerang yang tipikalnya berani one to one dengan pemain belakang itu harus ada pelapis. Nah, coveran yang sedikit terlambat tuh akhirnya menyebabkan gol. Ayo coba dilihat golnya Iya. pertama di menit 7 itu. Oke, Betul. kita lihat line up-nya dulu ya. Siapa yang bermain kemarin. Oh iya, oke. Nah, Gacor Kin, gacor. nggak kaget ngelihat Jordan Pickford segitu ya. Ini 86 karena dia cetak gol ya. Ya, tapi di sini 86. ada dua kutub yang berbeda yang merasa Madueke tidak layak dapat 8,0 tapi yang satunya Madueke dong gitu. So Evi lihat Oh, iya. Madueke kemarin gimana Madueke? Menurutku layak sih. Layak ya? Kalau menurutmu gimana?
Oh, cuma iku ya. Etos kerjanya ya. Cuma Etos kerjanya. efektifnya enggak. Efektifnya Oh. enggak. Oh, jadi menurut ya mungkin ruang geraknya tanpa bola bagus, tapi Hmm. saat aktivitas saat masuk ke dalam kotak penalti mungkin dirasa kurang. Kalau Rashford, Ah, ketarik rambutnya ke belakang waduh, sakit kepala ya. jadi kurang. Dikepak ya sekarang ya. Iya. Harusnya juga ada kesempatan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang jagoannya dia tuh. Kemarin Iya. juga nggak kelihatan. Rashford tiba-tiba jadi karate kid senior aja. Karate kid senior. Kayak jadi sweet. Iya lagi. Kayak jadi sweet. Ada kemungkinan Rashford juga lagi berantem sama pacarnya, mungkin makanya main jelek gitu, salah satunya ya. Ngaruh juga Tapi tuh sekarang. kalau gitu kita langsung lihat aja satu gol di menit ke-7 dari Betul. DR Kongo yang Wah, keren untung sih aku ini. nggak lihat. Aku belum nonton. Loh, ngapain waktu itu belum nonton? Belum nonton. Belum nyalain TV Belum aja. nyalain. Terus pas lihat 1-0, Inggris 1-0 ternyata salah. DR Kongo yang 1-0. Ya kalau udah fase ke knockout kayak gini nih nggak ada alasan tim kalau udah di peluit pertama dibunyikan tuh sudah harus siap 100%. Harus siap, ya. Jadi kalau alasan Inggris belum siap sih nggak ya bukan jadi bukan jadi alasan yang pas ya. Ini Ya. kan manuver dari sisi kiri yang tiba-tiba merengsek masuk terus penetrasi dia berani coba syuting. Nah, Pickford kenapa mungkin tadi nilainya 5 berapa tuh? 5,6 ya mungkin karena itu antisipasi dia yang Salah, instingnya dia seperti bola bakal ke tiang jauh yang sebelah kiri ya, tapi ternyata bola mengarah ke tiang dekat. Ter-outplay ternyata Gitu. Jordan Pickford. Tapi kalau secara back sendiri Mas Soifi, Inggris itu backnya kuat nggak sih? Enggak. Dia tuh bikin konten tier Singkat, list. padat. Iya, dia kan suka Inggris, Oh, tapi iya, bikin iya. konten tier list kemarin belum upload ini ya. Dia menilai Inggris performanya C. Masuk Oh, akal dong dengan melihat masuk akal, Iya. pertandingan semalam masuk akal. Masuk akal, sangat masuk akal karena lawannya DR Kongo, tapi Inggris cuma bisa kayak gitu. Menurutku masuk akal sih kalau masih Iya. C. Terus kelemahannya di sisi mananya? Apakah Guehinya atau Konsa atau gimana ketika ngelihat kemarin? Apa gara-gara Livramento di mana ya? Harusnya belakang juga ya? Yang pulang. Di bench kayaknya. Wah, ya benar. Itu nggak dimainin, cedera soalnya. Di bench. Itu masih cedera ya? Siapa? Rhys James ya? Riznya masih cedera. Oh, iya. Oh, cedera Harusnya makanya dia nggak sih. main. Harusnya dia ya. Harusnya dia yang jadi Yang bisa lah. Oke, Rhys James harusnya menjadi back yang oke buat Inggris. Mungkin akan bisa merubah keadaan nggak 2-1, bisa 5-1 gitu misalnya. Tapi nggak terjadi kan ya. Betul. Langsung aja kita cek gol Inggris. Yang pertama, assist cakep banget dari Gordon Yoi. ke Harry Kane. Kepala batu tuh langsung. Coba kita lihat. Kita lihat. Oh, harus gitu. Harus switch dia. Oh, ada Oke. Q-nya. Iya. Ini dia gol yang sangat cantik dari Harry Kane, sangat-sangat tenang ya. Kayaknya Gordon itu Gordonnya itu iya, tenang. dia bisa Pas. angkat bola pas di mana Harry Kane akan menyambut bolanya di sana dan nggak ada yang sama-sama lompat sama dia. Nggak ada. Nggak ada. Sebentar ini menit berapa? Menit Menit 5 something. 76, Delapan. 75 apa 76? 75. Mana sih menit? 75. Ya, ini 75. Kongo ini kan tim-tim Afrika berusaha dengan mengendalikan kecepatan sama serangan balik. Tapi kadang-kadang yang tim yang digunakan itu ya kalau udah saklek ya saklek itu aja. Sedangkan kalau masuk ke knockout atau round-round yang sistem gugur kayak gini, itu pelatih harus bisa bermanuver gitu loh. Yes. Jadi selama 15 pertama responnya gini berarti caranya ini. Nah, kalau tim-tim seperti Afrika ini yang kemarin aku lihat juga nanti kita lihat Belgia sama Senegal. Itu begitu masuknya Gordon, ini kan Langsung pemain baru berusaha, nih, iya. fresh. Akhirnya dia masih punya tenaga, masih punya power, masih ya kalau capek itu kan biasanya saat di lapangan berpikirnya jadi Iya. agak sedikit sulit ya. Tapi betul. dengan napas baru, dengan taktik baru yang dipesan oleh pelatih untuk bisa dijalankan di lapangan, akhirnya berbuah gol ini. Iya, dapat Gitu. dapat banget skemanya kayak Gordon passing bikin poin kayak gitu Iya. dan itu terjadi juga di gol yang kedua dari Inggris. Betul. Nah, ini nggak masuk akal ini. Gila Itu kayaknya di sih. situ ada titik-titiknya Harry Kane di Udah mana tahu ya? udah tahu dia udah Tendangnya kayak sebelah muscle sini nih. memory. Even nggak ngeliat gawang loh itu. Betul, Dan betul. posisi badannya agak ke sana ya? Yes, Iya, aku aja iya, nggak iya. expect dia bakal nge-shoot dan masuknya agak melambung. Iya. Feeling ya, Di feeling tengah tuh- nggak sih ya? Feeling itu begitu Gordon masuk tuh mungkin ya dibisikin dengan pelatihnya bahwa itu tuh cari pergerakan si Harry Kane karena beberapa sebelum Gordon masuk itu kan memang Harry Kane kesulitan untuk Yes. mendapatkan suplai bola. Jadi model-model Harry Kane, Haaland itu kan yang udah bola kasih sini biar aku ntar yang selesai. Tipikal goal getter kan gitu. Nah, pas pertandingan ini kayaknya suplai bola ke dianya juga kurang dan crossing-crossingnya dari searah kanan kiri sisi sayap juga banyak patah. Tapi ini benar-benar dimanfaatin karena ya Bagus. itulah Inggris
mentalnya mental juara jadi Enggak, Mas. enggak maksudnya punya mental juara bukan berarti juara Piala Dunia ya. Bukan ngomong gitu ya. Belum Mentalnya tentu, juga belum bukan tentu. mental juara menurutku. Inggris babak satu tuh kelihatan frustasi menurutku malah. Rashford paling Iya. kayak agak nggak tahu, aku ngeliat Rashford kemarin kayaknya pas ditukar sama Gordon bener lah itu keputusan yang Iya. bener karena akhirnya berbuah hasil juga. Tapi kok Rashford sendiri gimana kemarin? Kalau nonton Rashford kayak gitu sering ya. Oh. Yang nggak sering adalah aku nonton Declan Rice. Declan Rice Udah gimana kayak tuh? stres dari awal gitu. Pas gol Dari pertama awal. terjadi tuh kan langsung Declan Rice langsung marah-marahin Hmm. si pemain teman-temannya itu langsung. Oh, Langsung teman-teman disorot tuh. Langsung. Oh ya, aku Dia nggak langsung ngeliat. marah-marah. Padahal nggak harusnya kelihatan ya. biasanya lebih tenang daripada itu si Iya. Declan Rice. Cuma kemarin menunjukkan bahwa ya kayaknya deg-degan aja ya. Karena Atau ternyata kaget kali ya. iya faktanya tuh Inggris kalau misalnya dia ketinggalan di babak pertama, dia itu nggak pernah menang sebenarnya di fase Oh. gugurnya Piala Dunia. Oke. Baru di kali Baru ini ini dia bisa menang. dipatahkan kutukannya. Oh iya gitu. iya. Jadi iya. walaupun ketinggalan di babak pertama, bisa comeback di babak kedua. Untungnya lewat gol dari Harry Kane dan assist dari Gordon. Kenapa kamu sekarang Barcelona. karena dia Barca? Barcelona. Jangan lupa aja, emang ngasihnya dari Gordon, tapi kayak gol pertama itu yang membuat Rice. skema itu harus Saka, Oh, Saka ya? Bukan Oh, Saka yang kedua gol. yang- Iya. yang Ini pertama kita lagi yang Rice. curi-curian kredit ini ya. Sorry. Arsenal sama Barcelona ini ya. yang membangun serangan bukan Saka. Yang pertama itu. Yang pertama. Oh iya, yang dia passing ke Ya, Gordon ya. ya. Oh iya benar. Ada Bukayo Saka di situ. Iya nggak apa-apa Mas. Saka mainnya bagus kok. Kita lihat match stats-nya aja. Gas. Nah, ini. Ini dia. Shots-nya lumayan. Shots-nya lumayan. Ball position-nya sebenarnya Betty ya. Iya, ball position-nya ini lumayan mendominasi. Inggris Iya sih 59% ya. Shots on target-nya juga banyak. Peluangnya banyak di dalam kotak penalti itu Inggris sebenarnya. Emang banyak. Cuma yang jago kemarin ya kita sorot Kiper ya? Empasi. Ya gila ini. Yang namanya Lionel emang jago-jago. Kiper guys. kalau udah tangannya wangi udah sampai peluit akhir udah wangi Wangi. aja dia. betul. Cuman betul. maaf ya, Sir Harry Kane lebih wangi kemarin. Iya, betul. Kalau nggak Harry Kane mungkin nggak akan Nggak bisa ada, tuh. nggak ada. Aduh nggak Pasti tahu sulit. deh. Dengan si DR Kungonya kita lihat XG shot map-nya Hmm. cuma ada 2 peluang yang bisa di dalam kotak penalti. Bahkan ada yang gede banget itu di situ ya, ungu itu ya. Itu ada kejadian yang ini sudah di depan gawang banget, tapi kena tiang. Iya. Kena tiang terus habis itu dia kayak berusaha nyapai lagi, Nggak- nggak sampai. Nggak nyampe. Oh, peluangnya Kungu ya? Iya, peluangnya iya. Kungo. Bukan berarti nggak ada perlawanan, Kungu juga ada Oh, perlawanan. Kongo sangat melawan. Oh, jago Iya. sih DR Parah. Kungo. Tapi ternyata. gini, Inggris ini memang sudah terbiasa dengan benci tapi cinta. Dari zaman David Beckham, Teddy Sheringham itu yang biasa mainnya jelek tapi sayang. Tapi Dia pengen sayang. Inggrisnya jauh. Itu memang Iya, udah dari iya, zaman iya. dulu. Dibuat Rashford deg-degan kurang tuh. bagus mainnya tapi cakep. Ganteng banget. Ini udah beda nih. Lebih ke good looking-nya. Iya, kok nih. jadi kemukan. Iya. Oke. Aduh, tapi DR Kongo meninggalkan Piala Dunia dengan image yang bagus Bagus. banget. Iya, Semoga kita keren. bisa bertemu lagi di 4 tahun ke depan dan kita langsung lanjut ke match selanjutnya. Kita akan membahas Belgia ya. pertandingan dari Belgia dan Senegal. Ini juga Di mana deg-degan nih. Belgia ketinggalan 2-0 ya. Yoi. Belgia nih bos, ketinggalan 2-0, tapi mereka membuktikan level Bildun nih kita. Ini kejadiannya mirip-mirip Piala Dunia. 2018 Iya, Jepang. Jepang ya? Ya. Ya, kayak Oh. gini nih juga. Persis. Jadi, Babak pertama 2-0 ya bener ya. jadi Belgia udah Oh, udah bisa. terbiasa untuk selalu berjuang sampai peluit berakhir. Ya inilah. Ini mirip-mirip nih. Ya ada Lukaku juga waktu itu ya. Iya, era itu ya. Tapi gol dari Senegal juga bukan gol hoki ya. Wah, bukan gol sembarangan juga. bagus semua. Bagus semua gol pertama dan keduanya. Tapi kita lihat line up-nya dulu aja kali ya biar kita Boleh. bisa bahasnya lebih cepet karena tadi Inggris kita rame banget Seru nih. tuh, seru Oh. tuh. Tapi ini juga pertandingan Yes. yang cukup seru juga. Gimana Kiau, cek. De Bruyne ternyata diganti di menit ke 50-an kalau nggak salah. Doku tuh jelek di kiri, tapi sempat digeser ke kanan dia. Sempat switch dia dengan Trossard untuk pindah posisi, tapi juga tetap nggak apa ya, nggak ada. Nggak works juga ya. Nggak works ternyata. juga itu ya. Ternyata nggak works juga. De Bruyne juga mati di tengah. Hmm. Ya, ini kemarin sebenarnya striker dari Senegal ya, si Sar itu emang udah levelnya udah Beda ya. apa ya, itu tipikal striker yang mematikan lah bahasa lebay ya. Cuman supply bola dia, delivery ke depannya juga kurang, Mane juga kurang explore. Tapi ada peluang juga. Sebenarnya gol yang pertama itu juga dari Mane, Oke. lalu disundul sama Sar, menyentuh tiang, diteruskan sama nggak tahu siapa yang cetak gol ya? 2-1 Itu ya? mana sih? Ya Habib Diarra. Habib Diarra. Diarra. Iya, itu. Habib Diarra. Bola nemu. Oh juga. iya benar itu. Gitu. Nah, Habib tapi Diarra. kenapa dua pemain di bawah gue sama Jacobs itu raportnya jelek ya?
Ya dia acak-acak Tillman sama Trossard harusnya. itu makanya si Doku pindah ke kanan Pindah itu. ke kanan. Oh, Doku ya berarti ya. Oh, Dokunya. Oke. Doku disuit ke kanan. Akhirnya ya mungkin strategi awal sudah melihat Doku merepotkan sisi kiri, lalu dipesenin yang back kanan untuk tahu tugasnya apa. Ya pelatihnya Belgia nggak kurang akal, akhirnya di Ya. switch untuk pindah ke kanan. Inilah David Rapotto 55-57. Makanya. Tapi kita langsung lihat aja gol-gol yang terjadi di match ini. Senegal yang pertama. Oke. Ini cakep nih. Ini Ini juga dia. cakep. Ya ini yang tadi aku bilang itu gol. Ini Mane kalau Tiang nggak salah dulu yang assist, terus habis gitu sundulannya pun bukan sembarang sundulan apa ya, nemu gitu bukan. Jadi dia sebenarnya posisinya sudah ditarik ke luar, terus habis gitu begitu bola masuk ke dalam tuh badannya pokoknya dulunya bagus lah. Nanti kalian lihat sendiri lah di dalam. Iya, iya. betul. Lihat Dia highlight. kayak apa sundulannya kayak melengkung gitu ya, melengkung ke arah dalam, akhirnya bisa disambut sama si Habib Diarra Betul, nih betul. tadi. Jadi ini gol yang nyaman lah ya. Keren nih. Keren Senegal. banget. Tapi nggak kalah keren yang gol kedua nih. Aduh. Nih gol yang kedua. Passingnya udah dari jauh. Gila dari ini belakang gol. ya. Dari belakang. Dari setengah iya. garis loh. Betul, Gila. betul. Ini Jauh. kontrol yang luar biasa ya dari Ismail Assar ya. Jauh. Pas banget pakai ini. Lutut kaki. Betul, kepala benar lutut kaki. Courtois sampai tertegun ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain ya karena tendangannya cukup kenceng dan udah one on one juga. Yes. Ya. Dan jaraknya sudah sangat ideal untuk Sar bisa melepaskan tendangan. Jadi yang bisa dikasih props, yang assist pertama, Yes. yang kedua kontrolnya dia, Pak. Mm-mm. Kontrolnya si Sar ini luar Dan biasa. yang bikin takut karena ini di menit 51. 2-0 langsung. Dan tipikal gol Liga Inggris banget ya. Oh. Iya, 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 gitu iya. ya? Karena dia juga pemain Liga Inggris lah. Oh, oke. Dan di Piala Dunia ini gol paling banyak dari pemain Liga Inggris. Wah, Oh, info iya, lagi aja nih. Iya. Ini dia lagi Oh, aja iya. nih. Iya, iya, iya. Sobat-sobat, Sobat-sobat. lambung. Manggil apa ya? Belum ada ya? Penonton Belum salah ada umpan. penonton. salah umpan. Sobat lambung, umpan lambung maksudnya tadi. Oke, kita langsung lanjut aja ke golnya Belgia ya. Yeay. Lukaku. Sangar nih Lukaku nih. Ya itulah. Kalau bisa umur berapa ya Lukaku ini dia? Udah tua Waduh. banget apa enggak sih? Enggak usah detail lah maksudnya. Late 30. Oke. Kayaknya udah late 30 Lukaku. Itu maksudnya apa? Ketahan gitu terus Sorry, bukan late 30 men. ini- 33 tahun. Oh, masih Wajahnya aja yang tua. Oke, oke. Umpan dari kanan sisi kirinya Senegal, umpan mendatar gitu sama dia. Ini udah gol klasiknya dia lah. Oh. Ini andalannya Lukaku emang Signature gini. banget Pokoknya ya. kalau Lukaku sudah mendahului back lawan, udah sulit bolanya udah bakal inilah golnya. Tuh tali sepatunya aja sampai gak ikat nih. Copot. Golin. Yang sebelah kiri copot itu. Oh ya Tali juga. sepatunya. Tapi kenapa di babak sampai Senegal bisa cetak 2-0 tuh? Senegal cetak 2-0. Kok bisa? Banyak Apa yang peluang terjadi juga pada sebenarnya Belgia? dari 2 gol itu. Oke. Belgia kan apa ya, berusaha untuk memenangkan pertandingan. Jadi mungkin fokus di lini depan. De Bruyne juga tadi rapotnya juga jelek kan De Bruyne kan. Jadi emang manuvernya juga kurang. Akhirnya dicoba di sisi kanan, pertahanan nggak low block juga sih Senegal nih. Sebenarnya dia juga pertahanannya middle juga, tapi rapat aja antara tengah, lini belakang sama lini tengah. Jadi ruang untuk crossing. Ini Lukaku ini kan masuk babak kedua dia. Betul. Oh, dia nggak dari awal ya? Enggak, Oke. dia nggak ada awal. Jadi goal getternya ya harusnya manuver-manuver dari tusukan-tusukan sisi sayap, tapi nggak work juga. Akhirnya dia dimasukin ini. Gitu. Oke. Langsung kita lanjut ke gol yang kedua dari Belgia. Betul. Ini dia gol penyama kedudukan Ya, nih ya dari Tillmans. Tillmans nih. Asis dari Leandro Trossard ya. Oh iya. Iya, betul. Ini- Katanya sebelum gol kedua ini sempat bersih tegang juga ya katanya ya. Si Tillmans sama si Trossard ya. Tapi mungkin itu argumen yang terjadi biasa Iya, antar teammate kalau Iya. dalam kondisi yang genting, tapi akhirnya bisa dikonversi jadi gol ya. Ini Soalnya gini bagus dong, juga. kalau misalnya sudah sistem gugur itu kadang-kadang coba kita lihat provokasi itu memang diperlukan di pertandingan. Dalam artian setelah pertandingan mereka berteman ya, tapi saat Ya. dalam pertandingan provokasi itu diperlukan untuk ya ngerusak mental, ngerusak ritme, Betul, ngerusak betul, tempo itu diperlukan. Ya itu yang terjadi di Belgia tapi emang udah dramatis gini Oh, dia emang udah dramatis ya. sering ya ngelakuin di Pick me event besar. nggak mereka? NPD lebih NPD dia, NPD. Tapi kayak NPD, oke. Jadi bahas sindrom ini kita nih. Oke, ini gol kedua yang menyamakan Iya, kedudukan di menit berapa ini ya? 89. 89. Terus kita langsung lihat ke gol yang terakhir yang membuat Belgia lanjut ke 16 besar. Itu ya. Nah, ini penalti ya. Ini penaltinya dia juga yang jatuh kalau nggak salah. Tillmans juga ya? Kalau nggak oke. salah ya. Jadi Ini menit Sempat rusuh gak sih? 120/5. Supporternya rusuh pas dapat penalti ini. jadi apa ya, crossing dari sisi kiri
bola datar gitu, dia mau nendang kakinya ketahan gitu loh, terus dia jatuh, tapi bola balik lagi ke Belgia. Oke. Tapi nggak tahu masuk apa enggak. Terus akhirnya diminta VAR ini. Oh. Betul, jadi sampai ada VAR-nya, betul. Lalu kemudian di menit ke 120 plus 5. Ini ya 120 plus 4, tapi jadinya dibuletin jadi 120 plus 5. Dan ini jadi gol dari Piala Dunia yang paling telat. Yang paling telat, betul. 120 plus 5. Di waktu extra time ya. Di extra time. Pokoknya kalau ada Aldo Mister Info Itu aja. ngapain? Bisa itu. Pemain Belanda ngapain itu? Bukan. Wasit. Salah. Wasit, Pak. Anda udah pulang. Sampai dibuka kacamatanya. Ini nggak salah nih. Oh. Lapangannya habis ini dipakai Belanda nih. Udah pulang Mas Belandanya. Pulang Belandanya. Oke, kalau gitu kita lihat match stats-nya aja. Kemarin what happened sebenarnya kok bisa sampai ketinggalan seru ya. 2-0 dulu. Shots-nya sama loh Shot on ternyata. targetnya juga sama, keren deh. Oh iya juga. Iya. Juja. Janji Jaja. kenapa dilanjutin? Oke. Yellow card-nya juga sama, Dok. Gimana? Iya, lagi sama semua ya. Tapi secara XG-nya memang banyak pentolnya lebih besar-besar pemain. Iya, itu kenapa SG yang 3.27 kalau misalkan kalau sudah di atas 1 berarti pasti gol ya. Itu kenapa ada 3 ya karena ada gol yang dianulir kali. Hah? Ada dianulir nggak sih, Do? Ini pertandingan Ada yang dianulir kemarin nggak? Ada peluang-peluangnya. Oh, peluang aja ya? Iya, peluang-peluang aja sih. Ih, gila. Iya. Lagi-lagi ya, tim-tim Afrika di tanah Amerika ini staminanya kuat karena mungkin cuacanya panas ya. Oh iya lagi betul. Sudah terbiasa Iya. sama cuacanya. Jandar itu ngomong di podcast mana dia bilang kalau problem cuaca itu benar-benar Iya. terjadi karena di Iya. negara mereka nggak biasa bisa Nggak hujan, biasa. terang, hujan dengan posisi panas gini kalau orang kita mah biasa. Mungkin Biasa Afrika juga banget. biasa. Lah iya. Iya kan? Heeh. Jadi bisa Dia ngeliat kayak siapa tuh yang kemarin dia kayak sampai ngos-ngosan gitu loh. Udah wajahnya bule banget. Jadi itu ya merah. Bule banget. wajahnya merah gitu aja. Iya, kayak kalau aku baca di pemain-pemain Inggris juga banyak yang kena sunburn pas latihan yang benar-benar sampai luka gitu. Karena mereka kan benar-benar nggak kebiasa ya dengan panas. Kalau coba mereka ke Surabaya paling minta balik itu ya. Waduh, iya. Iya kali. Udah ya, tadi kan kita udah selesai Habis. bahas match stats-nya untuk Belgia. Belgia sama Senegal. Betul. Langsung kita mau bahas pertandingan selanjutnya nih. Antara USA dan Bosnia. Tuan rumah masih pengen bertahan. Iya, Aku mau di sini sampai mana kita nggak tahu. Tapi yang jelas pertandingan yang kemarin gimana? Menurut Bosnia kalian? juga rekor pertemuan di grup juga sempat kalah besar kayak dia. Jadi Bosnianya? emang- iya, jadi emang pertahanannya emang kelihatan pas pertandingan tadi pagi itu memang USA mendominasi dari semua sektor lini ya. Bosnianya juga berusaha build up serangan dari belakang. Itu mesti patah di tengah karena nggak ada gelandang serang atau gelandang bertahan atau gelandang serang yang gelandang serang atau gelandang bertahan yang jelajahnya dari belakang sampai bisa delivery bola ke depan. Jadi USA ini benar-benar menekan dari babak pertama. Sempat ada gol juga dianulir kalau nggak salah ini. Sudah gol dari Amerika tapi ternyata posisinya offside. Kalau Betul. nggak salah ya. Balogan ya. Oh iya, Balogan yang nyetak gol malah. Betul. Iya. Jadi Balogan kemarin ini ya, bukan kemarin tadi pagi itu mengulang selebrasinya 2 kali dia. Oh. Dia selebrasi LeBron James, sudah selebrasi ternyata dianulir. Cetak gol lagi ya, baru barusan nih dia nih. Jadi intinya dia cuma pengen selebrasi guys. Iya. Mau nggak mau harus selebrasi. Betul. 2-0 untuk USA. Kita lihat line up-nya dulu. Boleh. Ini dia. Karena kartu merah. Iya Karena juga. kartu merah. Pulisic juga tadi sempat nyetak gol tapi ternyata offside. Offside. Pulisic Oh. tadi. Berarti sebenarnya kalau misalnya nggak dianulir, nggak offside tuh golnya bisa lebih dari. Harusnya iya, tapi berarti kan positioningnya kurang bagus aja berarti kan. Karena banyak Iya, offside-nya. Tillman kemarin Nico juga juga cedera terus ditarik keluar di menit berapa ya. Nah, di situ mulai kelihatan tuh Bosnia udah serangannya udah nggak tahu nih arahnya mau kemana nih. Tapi sempat karena ada kartu merah dari Balogun, tapi yang kena kartu merah penyerang akhirnya nggak ngefek-ngefek banget buat Oh, iya. Iya kan, karena yang hilang yang depan. Tapi itu kartu merah gak menurut Saman? Kartu merah keinjek soalnya dari Iya, tapi aku pas lihat dia Replay. gak lihat. Dia gak ngelihat Oh ke iya. Jadi posisinya tuh bener-bener 50-50 terus tapi begitu ya itulah karena ada VAR ini kan debatable juga ya. Kadang-kadang Iya. kondisi sepersekian detik itu kakinya tetap nginjek apa ini Betul. belakangnya si ankle pemain itu kan. Jadi akhirnya tetap dikasih kartu. Awalnya kartu kuning memang. Habis itu dianulir kasih kartu merah. Ya pandangannya kayak bukan ke bawah dia. Ya benar. Yang nginjek aja gak sengaja aja. Nggak Ada sengaja. momen-momen gitu yang tiba-tiba akhirnya dianulir dari kuning jadi merah ya gara-gara itu.
VAR-nya secara slow motion mencederai, tapi sebenarnya kalau dalam pertandingan resmi kan itu sepersekian detik ya. Sebenarnya nggak kelihatan juga, sengaja juga toh maksudnya. Betul. Kan di debat tuh sama orang. Perbedaannya Balogun sama Messi sama pas Oh. lawan Aljazair. Yang viral tuh ya. Iya. Kenapa Messi nggak dikasih kartu merah? Dibahas terus itu Messi tuh di Iya. setiap Ini ada kayaknya bukan pelanggaran dibahas seperti lagi, ini. Soalnya cederanya pelanggarannya sama kan? Dari belakang Sama. ini juga kan? Dibahas juga nih kayak Messi sama ini. Oh iya benar. Iya. Iya. Enggak, aku Cristiano Ronaldo kok aku. Oh, Tiba-tiba sekarang berubah. padahal udah nggak ada yang bahas. Ini kan ada perlu Bahasnya nanti. Ada, oh, ya Nanti ada. Oke, kita lihat highlightnya dulu 2 gol yang terjadi kemarin dari USA. Gol dari Balogun ini ya. Ini gol Balogun. Ini Melewat. yang nggak dianulir ya? Ini yang gol. Ini ya? yang gol. Ini yang gol. Ini bukan lumayan sih Balogun ngerepotin ini. Ngerepotin ya? Pertahanannya Bosnia. Oh, gacor ya. Ih, nggak tahu. Dia main di mana ya Balogun? Nah, Itu dia. Oh, Monaco. Dia dibuang Arsenal. Dia Oh, dibuang serius? Arsenal. Dibuang Arsenal. Oh, kenapa Arsenal buang dia? Di Arsenal nggak perform kah? Banyak skuadnya kali, banyak pilihan. Dia kalau nggak salah dia pengen jadi pemain inti gitu. Tapi Arteta nggak dulu. Kalau kamu mau ya di best dulu gitu loh. Tapi dia kalau nggak saya keluar ya udah. Oh, dia yang request ditransfer kayaknya Oke, ya oke. si Balogun ya. Tapi gacor beneran gacor nih kemarin dia. Gacor ya Gajahnya- mainnya ya. Kalau gol keduanya nih gimana nih? Gacor juga apa tidak? Ini apa? Ini sundulan kah? Bukan. Oh ini apa ini? Itu kakinya tuh. Astaga, ini highlight kartu merahnya Iya, ya. betul. Ini Balogun waktu Itu sakit sih. tidak sengaja menginjak kaki dari pemain lawannya Bener nggak Bosnia. sengaja. Nggak sengaja. Dia juga sempat bingung gitu loh. Kenapa Apaan gitu? ya? Ternyata kalau pas dilihat di VAR sangat-sangat Kelihatan nih jadinya Keinjak gini. ya? Iya, ke capture jadinya seperti ini. Tapi ya menjadi kerugian besar ya pasti buat Amerika ya karena Balogun ini ujung tombak yang diharapkan Berarti nggak bisa main dia. nggak bisa main. Iya nggak Satu Dia pertandingan? 16 besar satu pertandingan. Satu pertandingan nggak bisa main. Bahaya nih. Tapi kayaknya masih ada siapa aja ada Giovanni Reina juga kalau nggak salah. Masih ada beberapa penggantinya tapi ya nggak ada yang Segacor tajam. ini. Betul, nggak Ya. ada yang setajam Balogun. Kipernya Spanyol. Fajr kemarin dong gitu. Pepe Reina. Aku nonton. Pepe Reina. Oke, Gitu. setelah kita melihat gacornya Balogun di gol pertama, terus dia kartu merah, akhirnya yang mencetak gol selanjutnya adalah Tillman. Ini Tillman ini yang tendangan kasih bebas. asis juga nih sama Balogun Oke. ya. Akhirnya dia kasih tendangan bebas, nggak bisa dijangkau sama kipernya Bosnia. Gol lah akhirnya. Ini ada di menit ke 82. Oh, berarti dia nggak sampai extra time bahkan ya? Nggak sampai, 90 nggak menit sampai. udah kelar Ini pertandingannya. kalau dilihat Malah golnya nambah juga bolanya itu mengarah posisi pagar hidup yang loncat padahal. Jadi coba deh kolega salah umpan asik. Nah, kolega salah umpan. Kita masih mencari ya dia. Masih mencari cocoknya apa nih ya? Emang jago dia ini. Iya, Tillman nih. Iya, menit-menit akhir ini. Menit ke Menit-menit 82. terakhir, Dan 82. ketepis sama kipernya ketepis. Tapi Iya. tetap masuk. Ketepis ke dalam. Oh, saking kencengnya berarti ya? Saking beloknya. Oh, Enggak, saking kenceng nggak? beloknya. Iya, kenceng. Misang Saking gitu ya, beloknya. Mas, Enggak, tendangannya. kayak gini, belok. Oh, belok. Dapet lagi dia. Dapet lagi. Pas mau nepis, bolanya bisa. Aduh, ya udah berarti Oh, ini baik. membuat gol terakhir ini membuat USA party in the USA masih bertahan Yoi. ya. Cuman kita lihat di 16 besar mereka tanpa Balogun kayak gimana ya. Barbernya sama ya, barbershopnya sama nih kayaknya. Barbershopnya. Mirip semua. Tapi kita belum lihat match stats-nya. Oh iya. Iya belum. Aku Oke, udah lihat krunya bingung mukanya, tapi aku ingat langsung. Match stats-nya. 2-0. Shotnya memang Anjir, iya shotnya lebih cuma banyak. 2 ya dan masuk semua. Buye, Amerika Yang on Serikat target. USA. Shot Oh, on targetnya iya, 2 iya, masuk benar-benar. semua. XG-nya bahkan tidak mencapai 1 ya. Enggak. Dan peluangnya memang, ya ampun dia tuh. Bosnia banyak tendangan spekulatif ya dari luar kotak penalti itu ya. Iya, karena nggak bisa masuk. Iya nggak bisa masuk ya. Jadi coba sebisa. Coba-coba berhadiah. Ya pertahanannya USA berarti sudah teruji nih. Kalau Yes. sebelumnya kita memuji-muji lini depannya, berarti pertahanannya sekarang waktunya dapat kredit juga. Iya. Nah, nggak ada Balogun gimana Nah, USA? nggak tahu itu Nggak 16 tahu nih. besar nanti kita nggak tahu, kita lihat aja dulu 16 besar yang sudah masuk di 16 besar. Betul, ini root to 16 besarnya nih ya. SPO kayaknya agak salah hari ini aku. Oke. Amerika ketemu Nah. Belgia. Nah, ini bakal sulit nih Amerika. Amerika bakal ketemu Belgia.
Aduh mana sih? Oh di bawah Di dia. bawah. Oke. Amerika ketemu Belgia. Belgia kekuatannya masih kekuatan penuh ya. Spanyol, Austria. Ini ntar lagi dibahas ya. Betul, Ya. nanti Yang kita masuk akan tadi bahas. berarti. Itu dia. Oh, So far begini ya, kolega salah umpan. kolega. Dan kita akan membahas pertandingan-pertandingan yang akan terjadi nanti pastinya. Betul. Akan ada 3 pertandingan lagi yang seru-seru hopefully. Langsung aja ke pertandingan pertama yang bakal kita bahas adalah Ini pertandingan dari Spanyol versus Austria. ya. Oke. Loh kok iya sih? Enggak maksudnya Bagus ya pasti ini. Spanyol gitu. Oh, ya pasti loh, Spanyol ya. Mas Setuju, Diko. setuju. Spanyol akan kembali memainkan Mikel Oyarzabal. Semoga saja kembali menemukan performa terbaiknya ya, karena kemarin Spanyol kayaknya sangat-sangat buntu yang ketika Dia dia karena menang daya 1-0 gitu ya. ledaknya itu sebenarnya di sisi sayap ya Spanyol. Cuman Lamine Yamal juga masih belum dalam kondisi fit. Jadi ya, tapi ini dimain dari menit pertama nih. Jangan-jangan. Betul. Ada namanya tuh? Ya, semoga Yamal udah siap. Nico Williams kayaknya harus istirahat dulu karena kemarin Alex Baena tampil cukup baik, Betul. nyetak 1 gol juga. Iya. Tapi ketika lawan Austria ini sebenarnya aku juga nggak yang terlalu paham secara permainan Austria seperti apa. Aku lebih fokus ke Spanyolnya. Ya, karena- Tergantung dari sayapnya, betul. Oh ya. Tergantung dari sayapnya. Pertandingan terakhir juga Austria juga sebenarnya hampir tersingkir kalau akhirnya menit-menit terakhir si strikernya siapa yang namanya? Sasa Kalajic itu nggak cetak gol di menit terakhir. Oh iya betul. Ya, lawan Mahrez tuh loh. Lawan Mahrez tuh Mahrez. Aljazair ya. Iya. Itu kan juga sempat tersingkir. Ya jadi ini sebenarnya pertandingan yang nggak mudah juga buat Spanyol. Kalian Gitu. di Pildun ini sama gak mas? Yang Coba balik sama yang di Euro? Mas Ucip minta tolong balik. Sama yang di Euro minus ini. Oh, Oyarzabal masih main betul. Iya. Rodri, Pedri. Kok penyerangnya sama? Harusnya sama semua sih ini sih. Harusnya masih sama semua. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin Lah, karena iya. Yamal habis cedera. Kayak beda banget loh sama Euro. Ya, segacarnya beda ya. Hmm. Maksudnya kayak secara permainan beda ya. Ya, Ya balik lagi nih belum menemukan Lamine ya. Yamal yang penting jangan lupa minta mamanya buat sholat puasa Senin Kemis. Jangan ribut sama pacarnya. Nah, Ya kan itu. banyak fansnya. Kunci Spanyol pemain tuh. bola adalah jangan sering berantem sama pacar. Katanya gitu soalnya Lamine Yamal kalau ribut sama pacarnya mainnya jelek gitu kata Beta. Gitu. Kontradiktif ya. Yang pertama adalah mamanya harus puasa Senin Puasa. Kamis. Satunya nggak boleh pacarnya Nggak boleh marah-marah. pacarnya Ini dia. marah-marah. Dilakoni semua sama Lamine Yamal Harus ini ya. supaya lolos ke 16 besar. Kehidupan, Karena kalau nggak kehidupan. lolos ya ngikutin Belanda sama Jerman. Sama gitu pertanyaanku, Ah. buat apa pemain Arsenal di timnas Spanyol? Gak pernah dimainin mas. Siapa aja? Sakit hati aku. Siapa aja? Siapa? Kiper David Raya, Oh iya. Oh, iya. Betul. Mikel Merino, Mikel sama Zubimendi. Mikel Merino kadang-kadang masih Main, sempat main. starter Ya, juga. dia main Iya. sekali. Sama Zubimendi. Ya, itu mungkin nggak sesuai sama yang diminta sama Iya. De La Fuente mungkin ya. David Raya 3 kali berturut-turut loh. Iya sih, itu sih. Tenang, Mas, tenang, Golden tenang, Glove. tenang. Ya, Soalnya tenang. gini, Oh iya. tim Spanyol kipernya tim utama semua, Pak. Joan Garcia juga nggak main, David Raya juga nggak main, dan nggak tahu kayaknya Unai Simon ini sepertinya jimatnya si Spanyolnya. Kalau misalnya nggak Unai Simon mungkin Spanyolnya jadi nggak pede kali. Dan ya. dia di liga paling banyak, kebobolannya banyak, 50 kan? Unai Simon ya. Iya, musim kemarin. Ya itulah, semoga denger ya De La Fuente ya. Coba mainkan. Saya juga lebih setuju sebenarnya David Raya David sebenarnya. Karena David Raya kemarin kan sudah mencapai final Liga Champions walaupun akhirnya tersingkir. Tapi ya semoga aja kita lihatlah Unai Simon akan menjadi seperti apa. Ini perdebatan lagi nih. Jangan-jangan nanti David Raya nggak main sama sekali jadinya. Nah, Iya kan pertandingan Ya, Piala sejauh Dunia. ini aman-aman aja sih si Unai. Iya. Nggak ada Sejauh yang ini aman-aman aja ya. gimana-gimana. Ya udah kalau gitu kita lihat opta predictionnya dulu aja. Ini dia. Nah, waduh. Jauh ya. Ya di atas kertas memang supposed to be gitu ya. Spanyol Iya. lawan Austria. Ya semoga deh nggak pulang Spanyolnya. Amin. Beneran. Ini aku mendoakan dengan sangat benar nih. Iya. Meskipun kalau pulang seru sih kayaknya. Rugi sudah beli jersey nih. Oh beli ya. Kado sih, dikado. Oh kado. Dikado. Sama pacar. Jangan Dikado berantem pacar. nanti kerjanya jelek. Ayo. Yamal dong. Yamal dong saya. Iya, Kita pacar prediksi. Lamine Yamal yang ngadu kan? Pacar Oh wow, Oh. enak banget dikado pacar Yamal. Oke. Prediksi Kita skor? prediksi skor aja dulu. Siapa tadi Spanyol, Austria, Mas Egi. Mas Saifi berapa? Prediksi skor kemarin itu Iya. benar semua. Oh iya. Oh iya ya. Ngeri, ini punya tuah nih berarti dia nih. Luar biasa. Iya. Makan apa Mas? Sarapannya apa? Coba kasih Spanyol Mas, kasih Spanyol Mas. Spanyol 2-0.
2-0. sama lagi aku Spanyol menebak itu. 2-0. Sama. Aku juga sama 2-0 Spanyol. Aku Aldo apa, juga. Aku Apa ya, kayaknya apa-apa? Pasti ada satunya. Iya, nggak usah berekspektasi terlalu tinggi lah 2-1 tapi masih Spanyol. Nggak tahu ya, kita tuh kayak misalnya tim yang kita bela itu Iya. pasti ada satu dibobolin itu loh. Aslinya bisa nyetak gol, Duh. Iya, dia Bisa bilang 2-1. kayaknya bisa deh. Enggak sih menurutku. Iya. Kamu sebagai Feeling. fans yang pengen Iya. menang tapi nggak pengen ngejinx Iya, kan, akhirnya kayak betul. ya udah 2-1. Oke, 2-0, 2-0, 2-0, 2-1. 2-1 oke, aku doang Kita 2-1 lihat, ya. kita lihat apakah Spain berhasil 2-0 atau 2-1 Fansnya atau malah paling pesimis ini. atau dibalik. Aduh. Kita langsung ke pertandingan selanjutnya yang bakal kita bahas adalah pertandingan dari Portugal Versus Kroasia. Ini baru big match ini. Dua-duanya. Ada 2 yang last dance ya atau ada lebih? Cristiano Ronaldo terakhir, Sama Modric Modric, terakhir. ya. Udah ya, 2 itu aja ya. Ya 2 itulah. Kita Mungkin akan- Perisic juga terakhir kayaknya. Oke. Sudah tua juga. Ya kita akan berpisah dengan salah satu dari antara mereka. Siapakah mereka? Siapa ayo? Saya nggak berani ngomong, tapi ya kita akan lihat duel dari tim yang pertahanannya juga bagus, dua-duanya, di mana si kipernya juga kemarin kita lihat dua-duanya sama-sama gacor ya, sama-sama Yes. bagus ya. Diego Costa juga kayaknya sempat man of the match juga kalau nggak salah kemarin. Terus Livakovic juga bagus. Bagus. Kalau dari sisi sisi serangnya ya kayaknya ini udah yang terbaik mungkin Dari Kroasia Dari- ya. dari Kroasia, dari Portugal. Portugal emang ada yang nggak ada Tamas? Aku rasa ya Joao Felix harus main supaya Ronaldo punya teman juga yang satu tim. Kalau katanya Oke, Coach Em ya. Oke. Kalau Oh, lihat oke. ya kan si Joao Felix. Gimana kalau Mas Soifi ngelihat line up ini antara Portugal sama Kroasia nih? Dari Portugal. Nggak kelihatan guys namanya. Gelap. Saking deketnya sama bintang tuh loh. Iya. Gak apa-apa kalau ngomong Ronaldo jangan dimainin dulu gak apa-apa. Gak apa-apa. Takut banget, Mas Kalau Ayu. Ronaldo jangan dimainkan di menit pertama gitu gak apa-apa. Untuk knockout harusnya ya. Iya. Untuk knockout ya. Harusnya. Oh, gitu ya Oh, malah kamu ya? setuju gitu ya? Iya. Ronaldo jangan main Kenapa? dulu ya? Ya kalau mau menang, Heeh. gitu aja. Oh, kalau mau menang malah Iya. Ronaldo jangan dimainin dulu di menit pertama. Biar siap ketemu Spanyol aja. Oh, diistirahatkan. gitu. Jadi dimainin lah. Super menit sub, super sub 60 lah. oke lah, Iya. 60 70. Baru main itu di menit-menit Iya. segitu. Oh. Tapi ngejar rekor gol juga sih. Itu Nah, nomor 7 itu. sulit juga. Ya, Gak, ini pasti bukan juga ya. bukan sewor buat fansnya Ronaldo ya, Ronaldo. bukan nih rambut udah mirip nih kayak Ronaldo belah pinggir Oh, enggak. pantesan ada yang beda sama Mas Iya, Freddy ada hari ini ya. Udah mirip nih. Ya cuman memang harus realistis aja. Cuman kan Tapi penggantinya siapa? Itu ya Gonzalo Ramos itu. Gonzalo Ramos. Itu doang. Itu doang. Kalau yang di depan. belum pernah dicoba dia di menit sebagai starter gitu loh masalahnya. Selalu kan diisi sama si nomor 7 ini, abang-abang 41 umur udah usia 41 ini. Gonzalo Ramos juga gak bagus-bagus amat ya. Tapi kalau misalnya dia pas latihan main dengan teman-teman seumurannya bisa lebih gacor kan bisa jadi pertandingan ini bisa bikin perubahan. Karena yang dilawan juga tim-tim yang generasi emas tapi udah usia juga ini. Dan Kroasia lumayan tua-tua ya pemainnya Iya. kalau nggak salah sih. Oke. Kita lihat saja untuk langsung optanya ya. Okta predictionnya aja. Gas, ini dia. Masih dijagokan. Euro ya, Portugal 2004 ya. Portugal nggak nyampe perempat final ya? Kalau nggak salah ya. Saya 2004. jelas tidak Kemarin ya? tahu. Nyampe nggak dia? Dia kalah sama Oh, 2024 ya. kalah Kan sama nggak jauh deh kalau nggak salah. Anjir kalah sama siapa? Kalah sama Prancis. Oh, Portugal sama Prancis. Portugal kalah sama Prancis di Euro Kalau 2024. Sama juga sih. Di 16 besar, ya benar. Kalah di 16 besar. Iya, perempat final betul. Oh. Oh. Di tanggal Sedangkan- 6 Juli 2024. Iya, Oke. iya. Fun fact, Tapi masih diunggulkan juga sih. harusnya di atas kertas memang masih Portugal. Tapi akankah mereka memenuhi ekspektasi kita? Dan akankah si R7 mencetak gol atau enggak? Ya nggak tahu ya. Tergantung kan, tergantung permainannya mereka. Ya. Dan sekarang kita mau coba prediksi skor Oke. untuk Portugal lawan siapa tadi? Kroasia. Kroasia. Aku cepet banget ingatanku hilang. Kroasia. Oke, Mas Ivy. Ada kursornya tuh. Ada kursornya itu masuk nggak ya? Ada kursornya tuh. Prediksi skor ya. Ya, Oh, skor aku udah nyata sih. Kroasia Udah nyata ya? Aku. nggak apa-apa mau pilih Kroasia. Aku pengennya apa-apa. lolos sih. Pengennya Aku juga pengen Portugal lolos sih lolos. Portugal. Cuma Oke. kalau prediksi kayak 1-2 Kroasia. Wush. Duk, duk, duk. 1-2 Kroasia. 1-2 Kroasia. Bentar. 1-2 Kroasia. 1-2. Satunya si R7 nggak tapi? Enggak. Enggak.
Oke Mas Redio. Aku 2-1 Portugal. 2-1 Portugal. 1-2 Kroasia. Aldo. Udah apa? Aku kayaknya 1-1. Oh, penalti. Penalti. Yang mana Kroasia? Sama persis Iya. sama. Satu Kayaknya sama gitu. serinya, penaltinya Kroasia. Lanjut. Aduh, tapi dalam hati benar masih Mm-mm. pengen lihat CR7 lanjut lagi sih Sebenarnya ya. Sebenarnya cuma ya nggak tahu, kita lihat aja semoga CR7 kembali lagi seperti pertandingan waktu match day Yes, 2. yang setelah dia nggak dapat passingan sama sekali, match Ya. 2-nya dia langsung menunjukkan saya masih CR7 guys. Iya, I'm back. I'm back. Oh. Lawannya siapa Mas? Uzbek. Iya. Ya kalau mau gitu ikut Piala Asia aja terus. Kalau pengen gitu terus. Udah nyaman di Liga Arab soalnya kan. Iya, Satu iya, sama iya, kan. kayaknya. Iya lagi. Berapa tadi Tara? 1-1. Oke, sama. Satu. Aku juga Kroasia. Yoi. Oke. Terus Lanjut. Swiss Algeria ya. Oh masih ada Swiss, satu pertandingan lagi Algeria. ya. Swiss versus Algeria. Terakhir nih. Terakhir. Swiss lawan Aljazair. Ini yang pagi ya, kita, game pagi ya. Siapa ya? Ini informasinya Aldo aja lah, ini sok tahu juga nih. Iya. Apa tuh ini Do? Sama juga, aku Bek juga so kanan- tahu kalau di Bek sini. kanan Silver Whitmore mengalami masalah pada pinggul dan absen dalam sesi latihan terbaru. Ada. Diganti berarti ya. Aduh. Ini nggak main juga nih kayaknya. Makanya nggak di ada sini nih berarti diganti. ada. Oke. Itu Makanya di sini diganti. terus siapa lagi? Johan Monzambi berpotensi mendapatkan peran penting di belakang penyerang Brel Embalo. Embalo main ya? Embolo main. Oke. Belum Itu main. guys informasinya guys. Kalau Yoi. Swiss ini Algeria. Yoi. Karena pertandingannya pagi-pagi juga, apalagi subuh kita harus milih nih mana yang ditonton. Jadi Portugal nggak bisa lihat sih. semuanya Iya ya. kan, jadi kadang-kadang kurang deket kalau sama tim-tim yang gitulah negara Iya. ketiga gini. Tadi Portugal sama Kroasia jam berapa berarti? 4 ya? 3. Jamnya Portugal Kroasia jam 6. Oh pagi. Jam 6 pagi, iya. Yang Spanyol jam 2. Jam 2 Spanyol. Oh, oke. Pagi banget sih. Kalau Swiss ini ada Saka, Akanji-nya ada. Akanji main ya? Aman nggak dia? Akanji. Enggak. Akanji ada nomor Oh, 5. itu ya. Main Iya, ya? Iya. Itu sih. Granit Xhaka. Kalau Ya dari harusnya Aljazair. lebih banyak diunggulkan Swiss kayaknya ya. Harusnya Cuma Aljazair kemarin cukup teruji juga mentalnya, hampir menang kan. Betul. Cuma akhirnya jadinya seri. Swiss tampil meyakinkan saat menghajar Bosnia. Ah ini nih yang ngabisin apa Bosnia nih 4-1 skornya Swiss. oh ini. Jadi bahaya juga mungkin. USA mungkin sama kolektif- Bosnia 2-0. kolektif tim mungkin ya. Nah mungkin karena kita kurang banget informasi tentang dua tim ini, kita lihat Opta Prediction-nya aja. Boleh. Coba ya. Gas, kita lihat. Swiss ya. Swiss ya, Oh, benar. Swiss. Iya, Swiss, betul. Algeria ya masih diunggulkan jauh ya. Yes, di atas Masih kertas diunggulkan sih jauh. Swiss. Tim Eropa ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung prediksi skor aja. Mas Soifio, Prediksi skor. Kayak penaltian deh. penaltian. Oke. Tapi skornya dulu berapa? Skor 2-2. 2-2, oke. 2 sama. Swiss yang lolos. Swiss lolos by penalti. Mas Reddy. Aku 2-1 Swiss. Gak suka banget sama penalti kayaknya ya? Enggak. Enggak. Nggak suka ngelihatnya soalnya kalau penalti itu ikut deg-degan tuh nggak? Iya. Ya kan? Padahal bukan Apalagi timnya Belanda gitu. kemarin. Aku melok deg-degan ya Allah, koncoku lagi di Surabaya. Koncoku. Hula hoop wake banget ya kan. Iya, iya. Supporter Belanda. Belanda, anak-anak timur itu kan semua Belanda Yes. ada story-nya. Wah, diceng-cengin sama supporter Inggris. Iya, Mas. Apalagi saya kemarin final UCL Mas. Kenapa? Arsenal. Arsenal. Oh iya. Apalagi yang nendang Gabriel tuh. Wes. Seminggu ya. Bertahan dari ejekannya seminggu ya. Lebih malah. Aldo Minggu yo. keempat aku langsung. Prediksi skornya. Lalu berapa? Prediksi skor 3-1 Swiss. 3-1 Swiss. 3-1 Swiss. Lawan Bosnia aja bisa 4-1, masa ini nggak bisa. Oke, masuk akal. Masuk 3-1. akal. Aku kayaknya penalti. 2-2 tapi. Oke, sama berarti. 2-2. Sama. Kamu Siapa 2-2 ya? lolos? Hah? Kamu 2-2 apa Iya, 1-1 tadi? 2-2. Yang lolos siapa? Salah, aku beda 1-1. Oke. Yang lolos. Nah, Bebe sama kuda kan beda. siapa Oke. ya? Siapa ya? Swiss lah harusnya. Oke. Gitu. Semuanya jagoin Swiss nih. Ya, Kita di sini ya. kita lihat 3-1, apakah 1-1. prediksi Oke. host salah umpan ini salah atau benar. Tapi Perlu, jangan perlu di-highlight ya, yang kemarin tebakannya Sofi Benar semua. jadi patut diperhitungkan kolega-kolega salah Kolega. besok lagi ya. Yuk. Oke, mau reminder aja match-match untuk besok yang akan terjadi adalah Spanyol versus Austria di jam 2, Portugal versus Kroasia di jam 5 pagi. Tangi gak kon? Lah, aku sih kayak Kak. Terus ada Switzerland versus Algeria di jam 10 di mana kita bisa lihat dari kantor nih kayaknya bareng-bareng. Bisa jam 10 kita nyalain dari TV ini ya. Yes. TV gede ini ya. Oke, kalau
gitu that's it for today. Salah umpannya. Thank you Aldo, thank you Mas Reddy, Thank you, thank you Tara, Mas thank you, Soifi. Aldo. Thank you, guys. Happy watching nanti pertandingannya dari jam 2 dan terima kasih buat kolega salah umpan. Ini kayaknya bakal diterusin deh ya. Untuk kolega salah umpan. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Ulf Media dan di sosial media kita ada Instagram dan TikTok di Ulf Media dan salah umpan _ID di di Instagram. Oke, terima kasih buat hari ini. Kami pamit sampai jumpa di salah umpan selanjutnya. Bye. Oh, ya. Namanya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.